birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahil haq, alhamdulillahil aliyyil basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasul barakah Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imamal karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berjuang dengan ilmu dan akalnya, para pejuang Allah baik yang berjuang dengan harta bendanya, dan baik yang berjuang dengan tetesan tenaga, bahkan tetesan darahnya. Mudah-mudahan para pejuang Allah senantiasa diberikan kesuksesan zahir dan batin di dalam memperjuangkan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus, mari pada kesempatan malam hari ini kita mendoakan guru kita bersama, Al-Mukarram almarhum Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta almarhumah Ibu Sri Handini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Diberkahi putra putri beliau, seluruh keturunan beliau, serta disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau sesepuh kita, guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatan zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan segala program-program perjuangannya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus kepada beliau guru kita, pembimbing dan pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammadur Huda beserta ibu sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan zahir dan batinnya, disukseskan segala program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita menyatukan ruh, rasa, zahir dan batin kita. Kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan menghaturkan rasa syukur yang tulus, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita hadirkan rasa syukur yang tulus, rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah. Dikarenakan pada kesempatan malam hari ini, detik dan saat ini bersama-sama kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih mampu untuk hadir di tempat ini. Tidak hanya hadir sekedar duduk dan mendengarkan saja, tetapi marilah di malam hari ini betul-betul kita mampu menyatukan ruh, rasa, zahir dan batin kita. Betul-betul mampu menyatukan niat dan iktikad kita. Bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, bersama-sama bermuajahah, berduduk, bertatap muka, berpandang rasa, tentunya dengan satu niat, satu tekad dan satu tujuan bersama, yaitu menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam hari ini mari kita ikrarkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Maka pertama yang utama, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur di dalam pucuk lisannya saja, tetapi betul-betul mampu mencerminkan syukur di dalam tingkah pola perilaku di dalam kehidupan kita. Karena di akhir zaman ini masih banyak manusia yang fasih di dalam melantunkan syukur di dalam pucuk lisannya. Banyak manusia yang merasa dirinya telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya hanya sebatas di ujung lisannya, syukurnya hanya sebatas di dalam zahirnya saja, tetapi langkah perilaku di dalam kehidupannya belum mencerminkan bahwasanya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafadznya fasih di dalam melantunkan alhamdulillah, tetapi alhamdulillah sebatas di dalam lisannya saja, sebatas di dalam zahirnya saja, belum mampu mewujudkan alhamdulillah, rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah di dalam kehidupannya. Maka banyak manusia yang bersyukur di dalam lisannya saja, tetapi tidak mampu mempraktekkan syukur di dalam kehidupannya. Bukti bahwa tatkala manusia telah bersyukur adalah orang yang bersyukur tidak benci, orang yang bersyukur tidak memendam rasa dendam, orang yang bersyukur tidak iri dengki, orang yang bersyukur tidak memfitnah orang lain, orang yang bersyukur akan senantiasa memperlihatkan rasa syukurnya di dalam tingkah pola dan perilakunya di dalam kehidupannya. Maka banyak manusia yang bersyukur, pandai di dalam bersyukur, tetapi sangat jarang manusia yang betul-betul mampu memperlihatkan rasa syukurnya di dalam kehidupannya. Maka orang yang bersyukur dengan baik dan benar, orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dimanapun tempatnya dia akan senantiasa menebarkan rasa kasih sayang. Orang yang telah bersyukur dengan baik dan benar dimanapun dia berada, dia akan menghadirkan rasa kesejukan bagi orang-orang yang ditemuinya. Maka wujud daripada bersyukur sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, janji Allah sangat jelas bahwasanya manusia yang telah bersyukur dengan baik dan benar dalam kehidupannya akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupannya. Janji Allah jelas, kalau manusia itu betul-betul bersyukur akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupannya. Makna daripada ditambahkan kenikmatan adalah tidak hanya bertambah kuantitasnya, tidak hanya bertambah jumlah kenikmatan di dalam kehidupannya, tetapi makna ditambahkan kenikmatan Allah di dalam kehidupan kita bisa juga berwujud dengan ditambahkan kualitas kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana contoh, tatkala kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, tatkala Allah hadirkan masalah di dalam kehidupan kita, maka sebagai wujud daripada yang kita notabene manusia biasa, kita akan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluar, supaya diberikan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup yang kita jalani. Tetapi diberikan jalan keluar atau diberikan solusi di setiap permasalahan-permasalahan hidup yang kita jalani tidak hanya berupa jalan keluar dari permasalahan tersebut, tidak hanya dihilangkan permasalahan tersebut di dalam kehidupan kita, tetapi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita di dalam kita menghadapi masalah yang hadir dalam kehidupan kita adalah dengan cara lain, yaitu masalahnya masih ada tetapi kita diberikan hadiah ikhlas yang sabar yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tatkala kita bersyukur, janji Allah jelas tatkala kita bersyukur akan diberikan kenikmatan yang lebih di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kuantitas di dalam kenikmatannya, tetapi bisa juga kualitas di dalam kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang ahli bersyukur dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sholawat sering salam mari kita haturkan kepada junjungan agung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh nyata, Nabi sebagai suri toladan, Nabi sebagai kiblat umat muslim di seluruh dunia. Maka kita yang mengaku sebagai umat beliau sudah selayaknya tidak hanya pandai di dalam bercerita, tidak hanya gemar melantunkan sholawat, tidak hanya pandai dalam membaca sholawat, tetapi sebagaimana kita umat dari Rasulullah SAW yang hakiki adalah bagaimana kesanggupan di dalam diri kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan serta ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita memang betul-betul mengaku sebagai umat beliau, tidak hanya kita gemar membaca sholawat, tidak hanya kita pandai bercerita tentang cerita-cerita kenabian, tetapi betul-betul kesanggupan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan serta ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua alhamdulillahirabbil alamin, bersama-sama kita telah dihadirkan Allah di dalam satu wadah, yaitu wadah yang sangat mulia, yaitu berupa agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama-sama kita dihadirkan oleh Allah di atas muka bumi ini menjadi orang Islam dan menjadi umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, bersama-sama detik dan saat ini kita mampu untuk berkumpul, berduduk bersama, menyatukan ruh, rasa, zahir dan batin kita semua tidak terlepas atas kehendak dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan dengan majlis taklim at-tadhkir. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku rahimakumullah. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini adalah sebagai suri tauladan, sebagai kiblat, sebagai contoh yang nyata bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Maka bentuk kasih sayang, bentuk rasa cinta yang mendalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, khususnya umat muslim di seluruh dunia, adalah dengan dihadirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Karena jasa beliaulah kita dapat mengenal agama Allah. Karena jasa beliaulah kita mampu berkumpul, bertatap muka, berpandang rasa pada kesempatan detik saat ini. Karena jasa beliaulah kita dapat mengenal agama Allah. Karena jasa beliaulah kita dapat tahu tentang agama Allah, agama yang mulia, yaitu agama Islam. Maka dapat kita bayangkan bagaimana perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela agama Islam, untuk memperjuangkan agama Allah, agama yang mulia, yaitu agama Islam. Di mana pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela agama Allah, yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di era Rasulullah, di era perjuangan Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela agama Allah. Di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memperangi kaum Quraisy untuk membela agama Islam. Dapat kita bayangkan betapa besar pengorbanan serta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya pada zaman dan di era itu. Maka alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan Allah di dalam zaman modernisasi, di mana perkembangan teknologi dunia sudah semakin maju dan berkembang, di mana kita dihadirkan Allah sebagai umat di Rasulullah SAW di akhir zaman yang sudah semakin carut marut, zaman yang sudah semakin tua dan semakin hancur ini. Maka kita sebagai umat dari Rasulullah SAW, kita berkewajiban untuk bersama-sama berperang di dalam Allah. Di mana di era Rasulullah berperang membela agama Islam adalah dengan memperangi kaum Quraisy, tetapi di akhir zaman ini, berperang di akhir zaman ini adalah dengan jihadul akbar, yaitu memperangi hawa nafsu kita,
di mana kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Zaman yang sudah semakin porak-poranda dan hancur ini. Kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah di zaman akhir, di mana di dalam dunia ini perkembangan dunia sudah semakin canggih. Perkembangan teknologi dan globalisasi dunia sudah semakin maju dan berkembang. Maka di masa duniawi ini yang sudah semakin canggih, tetapi semakin hancur dan semakin rapuh pula keimanan manusia, semakin robek keyakinan manusia di akhir zaman ini. Maka kuncinya adalah fafiru ilallah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari sekencang-kencangnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah zaman akhir ini, zaman yang sudah tidak karu-karuan, zaman yang sudah semakin hancur, dunia semakin maju, perkembangan teknologi, globalisasi semakin maju, tetapi akhlak budi pekerti manusia di akhir zaman ini sudah mulai loyo, sudah mulai koyak, sudah mulai lemah di dalam iman serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah fafiru illallah. Secepatnya, sekencang-kencangnya berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kehidupan kita. Kita kembalikan sesuatu hal yang kita miliki, yang kita genggam di dalam dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri ini milik Allah, anak ini milik Allah, harta ini milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan di titik awal di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka dari hadis tersebut adalah pertama yang utama, marilah kita kenali diri kita. Yang pertama adalah kita kenali diri kita, siapa sebetulnya sejatinya kita ini. Karena tak kala manusia salah di dalam mengenali dirinya, maka akan terhalang, terputus, tertutup akses untuk mengenal siapa Tuhannya. Karena sangat berbeda jauh antara kita sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Sangat berbeda jauh antara kita sebagai wujud dari penciptaan dan Allah yang menciptakan kita. Dikarenakan sudah fasihnya kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam sudah hafalnya kita di dalam sholat, sudah pandai kita di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita lupa siapa Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka di akhir zaman ini banyak manusia yang kesusahan di dalam mengenal dirinya. Banyak manusia yang kesusahan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa seseorang akan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman ini banyak manusia yang sudah mulai kesulitan di dalam mengenal Tuhannya. Tuhannya bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Tuhannya secara tidak sadar perlahan-lahan tergeser, tidak lagi mempertuhankan Allah di dalam kehidupannya. Banyak manusia dikarenakan saking hafalnya manusia di dalam bacaan sholat, saking hafalnya manusia di dalam gerakan sholat,
sehingga dia sholat sudah tidak lagi bersama Allah, sehingga dia beribadah, dia bekerja, dia menolong orang, dia bersilaturahmi, dia berumah tangga, sudah tidak lagi melibatkan Allah dikarenakan kesulitan untuk mengenali dirinya bahwasanya dia ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah di akhir zaman ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Siapakah diri kita sebenarnya? Apa maksud dan tujuan Allah menciptakan di dalam kehidupan kita? Dan harus senantiasa mempunyai keyakinan bahwasanya kita hadir di tempat ini, kita hadir di bumi ini, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tidak terlepas dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu fasihnya manusia di dalam beribadah, terlalu pandainya manusia di dalam beribadah, terlalu terbiasanya manusia di dalam bergerak, berjalan, berlari, maka secara tidak langsung mulai bergeser keyakinan daripada manusia tersebut. Sebagaimana syarat daripada kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara menyambungkan ruh rasa zahir batin kita dengan keagungan, kebesaran serta kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam berwujud ibadah sholat. Maka tatkala kita sudah seringkali tidak melibatkan Allah di dalam beribadah, kita tidak melibatkan Allah di dalam berumah tangga, kita sering lupa melibatkan Allah di dalam bekerja, kita lupa kepada Allah di dalam bersilaturahmi, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara tidak sadar, secara perlahan-lahan tergeser pula hidayah Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kehidupan kita sepenuhnya sudah disetir oleh hawa nafsu kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah pentingnya melibatkan Allah di dalam setiap gerak langkah zahir dan batin kita. Baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah, kita berumah tangga, kita bersilaturahmi, kita bekerja, senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikad di dalam setiap gerak langkah zahir dan batin kita, itu akan menyelamatkan kita dari segala belenggu-belenggu serta jeratan-jeratan nafsu dunia. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di malam hari ini mari kita introspeksi diri kita koreksi bersama-sama. Di manakah letak kebocoran di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bersama Allah? Sudahkah detik dan saat ini kita duduk di tempat ini tidak terlepas dari asma Allah? Atau kita duduk di tempat ini pada kesempatan malam hari ini tidak bersama Allah, bahkan angannya melayang-layang entah kemana. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita cross check bersama hati kita, kita introspeksi bersama di dalam diri kita masing-masing. Sudah betulkah hati ini? Sudah betulkah niat dan iktikad di dalam hati ini? Seperti halnya pada kesempatan malam hari ini kita duduk di tempat ini, sudahkah betul-betul bersama-sama kita menyatukan ruh rasa zahir dan batin kita mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di dalam cerita pewayangan ada salah satu tokoh pewayangan yang pandai dalam memanah, yaitu Pangeran Arjuna. Di mana Arjuna adalah pemanah hebat sepanjang masa, di mana tatkala dia menarik panah daripada busurnya akan senantiasa tepat kepada sasaran yang ia tuju.
Maka panah adalah hati kita. Maka tatkala kita sebagai seseorang yang belajar memanah, maka harus betul-betul memperhitungkan kemana anak panah ini akan berlari. Bagi orang-orang profesional pemanah, maka dia akan senantiasa dengan mudah untuk menarik anak panah daripada busurnya dan melepaskan kepada tempat yang sesuai dengan sasaran. Tetapi bagi orang-orang yang masih belajar di dalam memanah, sebagai manah di dalam bahasa Jawa, yaitu berarti hati kita. Kita adalah orang-orang yang masih belajar untuk memanah, maka harus betul-betul memperhitungkan, betul-betul membidik kemana anak panah ini akan melesat. Sudahkah betul-betul sesuai dengan tujuan yang kita tuju? Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita sudah yakin anak panah ini akan sesuai dengan incaran kita, tatkala kita memang betul-betul yakin bahwa hati ini sudah pas, hati ini sudah sesuai dengan sasaran kita, maka secepatnya untuk melepaskan busur, melepaskan anak panah dalam busur panah tersebut, dan untuk melepaskan menuju tempat sasaran yang kita tuju. Tatkala memang kita adalah betul-betul masih belajar di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mempertimbangkan segala tingkah pola perilaku kita, etika kita, zahir dan batin kita, betul-betul kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita masih belajar di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci yang pertama adalah bagaimana niat dan etika kita. Sudahkah betul-betul kita memperjuangkan ini semua atas dasar karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dasar daripada hawa nafsu kita? Maka di akhir zaman ini banyak manusia yang kelihatannya berjuang, banyak manusia yang kelihatannya alim, banyak manusia yang kelihatannya soleh, rajin ibadahnya, rajin beramal soleh, tetapi ternyata itu semua, niat daripada dia melakukan itu semua belum betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Sebagaimana kita hadir pada kesempatan malam hari ini, niat kita hadir di tempat ini bersama-sama dari tempat tinggalnya masing-masing menuju taklim kita bersama, niat dan etikatnya apa? Maka niat dan etikat itu ibarat anak panah tadi, tatkala memang betul-betul niat dan etikatnya pas, maka akan melesat pula anak panah di dalam sasaran atau bidikan sasaran. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari di malam hari ini kita introspeksi diri kita, kita koreksi di dalam jiwa, raga dan hati kita bersama-sama. Sudahkah betul-betul kita berjuang karena ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah betul-betul kita berjuang lillahi rabbil alamin? Sudahkah segala pengorbanan perjuangan kita selama ini betul-betul kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di malam hari ini kita cross check bersama-sama, kita introspeksi diri bersama-sama. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur,
dari dalam hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inti daripada tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita setiap saat dan detik mampu menjaga niat dan iktikad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita haturkan, kita tumbuhkan rasa butuh yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala memang kita betul-betul membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita, di setiap gerak langkah zahir dan batin kita tidak akan lupa kita untuk melibatkan Allah. Kita beribadah melibatkan Allah, kita bekerja melibatkan Allah, kita berumah tangga, kita bermasyarakat dimanapun tempatnya, kita melangkahkan gerak langkah zahir dan batin kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam niat dan iktikad kita bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah serta mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.